Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enisa Fitri, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menyimulasikan tentang layanan konseling di SD. Nah, di sini saya sebagai konselor dan Anda Mari Rahmawati, siswa kelas 6 SD sebagai konseling. Waalaikumsalam Anda. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Tidak seperti biasanya kamu ke ruangan Ibu. Ada yang bisa Ibu bantu? Gimana ya Bu saya ngomongnya? Saya bingung. Sepertinya ada masalah ya. Coba ceritakan pelan-pelan sama Ibu. Begini Bu, saya merasa sangat aneh dengan teman-teman saya Bu. Aneh bagaimana maksudnya? Aneh sekali Bu. Semua teman-teman saya seperti menjauhi saya Bu. Padahal saya tidak pernah melakukan salah pada mereka. Saya selalu baik pada mereka. Bahkan kalau saya minta tolong, saya selalu memberi imbalan kepada mereka. Sudah berapa lama hal itu terjadi, Nak? Sudah lama Bu, tapi puncaknya baru akhir-akhir ini. Saya seperti dikucilkan oleh teman-teman saya Bu. Saya tidak tahu apa salah saya. Setiap saya bertanya pada mereka tentang apa salah saya, semuanya tidak ada yang menjawab Bu. Mereka hanya cuek dan membiarkan saya sendiri. Saat saya ingin ikutan ngobrol bersama mereka, saya seperti tidak dianggap Bu. Begitu ya, Ibu paham perasaan kamu, Nak. Nah, apakah selama ini kamu merasa pernah berbuat salah sama teman-teman kamu? Saya merasa tidak pernah berbuat salah Bu. Saya selalu berbuat baik pada mereka. Mungkin saja mereka iri pada saya Bu. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Saya kan anak yang berasal dari keluarga kaya, jadi mungkin saja mereka iri pada saya Bu. Maksud Ibu, menurut kamu, sikap yang selama ini kamu tunjukkan pada teman-teman kamu itu apakah baik? Sikap yang mana Bu? Sikap yang tentang bagaimana cara kamu meminta tolong pada teman-teman kamu. Saya selalu baik pada mereka. Saya akui, saya memang sering meminta tolong pada mereka. Tapi saya juga memberikan imbalan kok Bu. Jadi gini maksud Ibu, Nak. Sekarang coba kamu peragakan pada Ibu bagaimana biasanya cara kamu meminta tolong pada teman-teman kamu. Ya biasalah Bu, kalau ada yang mau jajan ke kantin, saya akan bilang pada mereka, sekalian ya saya nitip es teh 1. Itu kan biasa Bu. Terus saya juga suka minta tolong pada teman-teman dekat saya untuk membawakan tas saya Bu. Saya bilang, bawain tas saya dong. Tapi saya nggak sekedar minta tolong kok. Saya juga ngasih mereka uang lelahnya Bu. Bahkan saya sering traktir mereka jajan. Begitu ya. Nah, apakah minta tolong tanpa didahului oleh kata tolong itu bisa disebut sebagai permintaan bantuan? Tapi biasanya di rumah saya selalu minta tolong seperti itu Bu. Tidak ada yang protes kok. Baik, sekarang coba kamu bayangkan seandainya nih kamu dimintai bantuan oleh seseorang, entah itu orang lain yang belum kamu kenal ataupun teman dekat kamu. Nah, orang tersebut minta tolong pada kamu untuk membawakan tasnya. Lalu orang tersebut itu bilang sama kamu kayak gini, Anda bawain dong tas aku. Nah, apakah kamu mau menolongnya?
Tidak, Bu. Saya mungkin akan berpikir berkali-kali untuk menolongnya. Walaupun dia itu sahabat saya sendiri, Bu. Nah, sekarang seandainya nih, jika kamu mau menolongnya, lalu setelah kamu berhasil menolongnya, kamu diberi imbalan, entah itu berupa uang atau barang. Nah, bagaimana perasaan kamu saat kamu menerima imbalan itu? Saya merasa seperti pembantunya, Bu. Nah, itulah nak yang dirasakan oleh teman-teman kamu sebenarnya. Mereka itu hanya ingin kamu itu sadar atas kesalahan yang telah kamu perbuat selama ini. Nah, mereka itu ingin perubahan itu berasal dari diri kamu sendiri. Kamu memulai perubahan itu dimulai dengan keinginan kamu sendiri. Gitu ya. Nah, mereka itu juga ingin kamu itu sadar atas kesalahan yang telah kamu perbuat selama ini. Jadi, apa yang harus saya rubah dari diri saya, Bu? Nah, Ibu pikir kamu bisa memulainya dari hal-hal yang paling sederhana terlebih dahulu. Misalnya, kamu sebelum meminta pertolongan pada teman kamu atau pada orang lain dengan cara menyisipkan kata tolong sebelum kamu meminta bantuan pada orang tersebut. Contohkan ya, misalnya kamu ingin meminta tolong pada teman kamu yang bernama Nia untuk membelikan es krim. Nah, kamu bisa meminta bantuan padanya dengan berkata seperti ini, Nia, tolong ya belikan saya es krim, gitu ya. Nah, sekarang coba kamu peragakan pada ibu. Misalkan ibu ini sebagai teman kamu. Nah, kamu ingin ibu membelikan sesuatu untuk kamu. Nah, gimana caranya kamu ngomong sama ibu? Bisa? Gimana ya, Bu? Saya adalah teman yang bernama Lani. Mungkin seperti ini, Bu. Dan saya tidak sempat keluar kelas hari ini. Bisa tolong saya belikan 1 bungkus somai di depan? Bagus sekali. Nah, seperti itu ya yang ibu maksud. Kemudian satu lagi, saat kita mau meminta tolong pada orang lain, nah orang tersebut itu tidak selalu menginginkan imbalan berupa materi dari kita, tetapi cukup dengan ucapan terima kasih yang tulus, gitu ya. Oh gitu ya, Bu. Baiklah, saya akan mencoba merubah sikap saya tersebut. Bagus itu. Kamu coba pelan-pelan dulu aja ya. Kapan kamu mau memulai merubahnya? Nanti setelah konseling ini selesai, Bu. Jika saya ingin meminta tolong pada teman saya ketika bertemu mereka nanti, saya akan langsung memperagakan seperti yang Ibu contohkan tadi. Baiklah nak, ibu tunggu ya perubahannya. Sekarang bagaimana perasaan kamu setelah kamu mengikuti konseling ini? Lumayan, Bu, meski saya belum mencoba yang telah kita peragakan tadi di depan teman-teman. Tapi saya merasa lega bahwa ternyata selama ini sikap saya hanyalah menyebabkan saya tidak disukai. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, kapan kira-kira kita bisa bertemu lagi untuk membahas perkembangan perubahan yang telah kamu lakukan? Minggu depan saja, Bu. Baiklah, ibu tunggu ya di sini. Di ruangan ibu selalu terbuka untuk siapapun. Terima kasih ya sudah datang ke ruangan ibu. Iya, Bu, sama-sama. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya.